Satuan COVID-19 Kabupaten Balangan gencarkan vaksinasi bagi santri. Tingkatkan kesejahteraan guru honorer, pemerintah Kabupaten Balangan berikan kenaikan insentif. Balangan perkuat sinergitas untuk tekan perkawinan usia anak. Posyandu Sahabat Masyarakat, kembangkan sumber daya masyarakat yang terdidik, sehat, dan berkualitas. Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai upaya tingkatkan kualitas dan kuantitas penduduk Kabupaten Balangan. Masyarakat diimbau waspadai potensi cuaca ekstrim di masa pancaroba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Nur Hafizah, berikut batarbangan berita seputar Kabupaten Balangan selengkapnya. Tim Satgas melakukan sosialisasi di salah satu pondok pesantren, yakni di Pondok Pesantren Riyadul Muhibbin Desa Bungin, Kecamatan Paringin Selatan pada Senin 4 Oktober 2021. Untuk mencapai target vaksinasi, Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Balangan terus lakukan sosialisasi baik secara umum maupun datang ke sekolah-sekolah. Hal ini terlihat tim Satgas melakukan sosialisasi di salah satu pondok pesantren, yakni di Pondok Pesantren Riyadul Muhibbin Desa Bungin, Kecamatan Paringin Selatan, Senin 4 Oktober 2021. Dalam sambutannya pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Muhibbin, Guru Sobari menyampaikan sangat siap mendukung program vaksinasi dari pemerintah daerah. Di samping itu, Guru Sobari mengatakan untuk vaksinasi sendiri nantinya juga akan diberikan kepada setiap perwakilan dari guru. Ditemui usai kegiatan, PLT Kepala Pelaksana BPBD Balangan Haji Rahmi menyampaikan dalam sosialisasi dan edukasi yang tepat tentunya akan menambah minat masyarakat, khususnya para santri yang akan divaksinasi dan bisa menekan tingginya angka sebaran COVID-19. Selain itu, Haji Rahmi juga mengingatkan pentingnya hidup disiplin berdasarkan protokol kesehatan, serta tetap berikhtiar sesuai syariat untuk menjaga kualitas hidup agar tetap sehat di masa pandemi. Oleh karenanya, Haji Rahmi mengatakan dari pihak Satgas selalu siap untuk memberikan pelayanan vaksinasi bagi santri. Hal ini tentu juga telah mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak, utamanya dari pimpinan pondok pesantren untuk pelaksanaan vaksinasi. Alhamdulillah kita mendapat sambutan sangat positif dan dapat dukungan dari pimpinan pondok pesantren, dalam hal ini adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Sobari, dan beliau mendukung penuh kegiatan vaksinasi ini dan menghimbau kepada para santri dan juga seluruh orang tua santri agar dapat nanti melaksanakan kegiatan vaksinasi. Senada dengan hal itu, Camat Paringin Selatan Reni Yudistesia menambahkan, vaksinasi ini merupakan salah satu upaya bersama dalam mencapai target percepatan vaksinasi agar segeranya bisa terlaksana. Dan mudah-mudahan nanti setelah adanya pendataan, nanti bisa kita laksanakan vaksinasi, baik itu nanti dilaksanakan di puskesmas tempat tinggal masing-masing dari santri yang ada di pondok pesantren ini, maupun apabila misalnya berkenan dilaksanakan di tempat ini, di pesantren ini, alhamdulillah kalau bisa segera dilaksanakan secepatnya. Sementara itu, salah satu orang tua santri, Dewi Purwanti, sangat menyambut baik dan berterima kasih atas sosialisasi yang diberikan kepada para santri ini. Dan kami berharap nanti COVID-19 cepat berlalu dan bisa normal kembali. M. Andre Maulana dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.
Bupati Balangan Abdul Hadi hadiri penandatanganan kenaikan insentif bagi tenaga pendidik non-ASN jenjang SMP, MTS, SDMI, TK PAUD bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Senin 4 Oktober 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi hadiri penandatanganan kenaikan insentif bagi tenaga pendidik non-ASN jenjang SMP, MTS, SDMI, TK PAUD bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Senin 4 Oktober 2021. Sebelum penandatanganan, Abdul Hadi juga menyerahkan bantuan alat teknologi informasi dan komunikasi untuk PAUD tahun 2021. Abdul Hadi mengatakan penyerahan insentif ini diserahkan secara simbolis yang diwakili oleh dua kecamatan, yaitu Kecamatan Paring Selatan dan Paringin, di mana kenaikan dana insentif ini adalah salah satu visi misi kepala daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para pengajar honorer di Balangan dari insentif Rp700.000 menjadi Rp800.000 per bulan. Dan insyaallah ke depan sambil melihat pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan APBD kita, insyaallah secara bertahap itu akan kita naikkan sampai masa akhir jabatan kami nanti 1 juta per bulan untuk insentif. Abdul Hadi berharap dengan adanya kenaikan ini semangat para tenaga pendidik dalam mengajar bisa lebih meningkat, sehingga pengembangan SDM di Balangan untuk menciptakan generasi emas akan tercapai. Terpisah, salah satu guru PAUD terpadu Harapan Kita Desa Sumber Rezeki Kecamatan Juai, Ari Budi Prianti sangat bersyukur dengan ditambahkan dana insentif tersebut. Ari Budi Prianti berharap agar kedepannya insentif ini bisa terus bertambah. Dibayarkan selama 3 bulan sekali. Nah, iya per 3 bulan. Nah, jadi harapan kami kalau bisa ibaratnya nih 1 bulan sekali lah. Jadi bisa yang ada diharap lah ibaratnya. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi dalam rangka pencegahan perkawinan anak di bawah umur bertempat di Aula Bapeda Balangan pada Selasa 5 Oktober 2021. Pemkab Balangan menggelar rapat koordinasi dalam rangka pencegahan perkawinan anak di bawah umur bertempat di Aula Bapeda Balangan Selasa 5 September 2021. Kegiatan ini dimaksudkan agar rencana aksi pencegahan perkawinan anak di Balangan bisa lebih efektif lagi, terlebih di bawah monitoring DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan langsung. Kabid KHPK DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Titik Haryati menyampaikan rakor ini bisa meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten terkait dengan pencegahan pernikahan anak dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Lanjut, Hajah Titik Haryati mengatakan bahwa pernikahan anak dapat membatasi pendidikan, kesehatan, pendapatan, masa depan, keamanan, dan kemampuan anak perempuan, sehingga mengalami resiko fatal bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Yang tergabung ini bisa melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah di Kabupaten Balangan. Rencana aksi daerah pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Balangan yang tadi dari rapat koordinasi ini sudah dihasilkan beberapa masukan dan saran sehingga tentunya akan menyumbangkan nanti rencana aksi yang disusun akan lebih baik. Di samping itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
serta pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Balangan, Urainur Iskandar mengatakan, didapati hasil dari rakor tersebut yaitu perlu adanya sosialisasi dan persepsi bersama tentang pemahaman perkawinan usia anak kepada masyarakat. Kemudian Urainur Iskandar mengatakan, hal ini juga merupakan upaya bersama yang harus dilakukan secara intensif baik melalui kebijakan peraturan, perundang-undangan maupun kebijakan dalam anggaran untuk setiap kegiatan program kerja SKPD. Terakhir, Urainur Iskandar berharap hasil dari saran dan masukan yang diterima dari berbagai pihak dapat dimuat dalam rencana aksi daerah, karena rencana aksi inilah yang nantinya akan dijadikan dasar sebagai upaya penurunan perkawinan anak di Balangan. Jadi upaya untuk penurunan perkawinan anak ini tidak hanya bisa dilakukan oleh satu stakeholder, tapi harus bersinergi satu sama lain. Tadi sudah kita diskusikan bersama, jadi baik saran dan masukan dari berbagai pihak nanti akan kita muat dalam rencana aksi daerah. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Posyandu Cempaka Putih mengikuti lomba posyandu dan kader posyandu PHBS dan LBS tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 bertempat di Desa Sumber Agung, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan pada Selasa 5 Oktober 2021. Posyandu Cempaka Putih mengikuti lomba posyandu dan kader posyandu PHBS atau LBS tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Bertempat di Desa Sumber Agung, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Selasa 5 Oktober 2021. Kegiatan lomba ini diikuti oleh 13 kabupaten atau kota yang menampilkan percontohan posyandu terbaik. Kedatangan tim penilai dari Provinsi Kalimantan Selatan di Posyandu Cempaka Putih ini disambut langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Sri Huryati Hadi, Camat Halong Muhammad Johansyah, serta dari petugas posyandu setempat. Koordinator Tim Penilai Lomba Posyandu dan Kader Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Basit menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya Lomba Posyandu dan juga Kader Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Halong. Alhamdulillah di tahun 2021 ini kita menyelenggarakan lomba kinerja posyandu dan juga kader yang berprestasi posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, Abdul Basit juga menyampaikan tujuan tim penilai adalah mencari informasi sejauh mana keberhasilan posyandu Cempaka Putih melaksanakan kegiatan posyandu terlebih lagi di masa pandemi ini dengan melaksanakan prokes. Kader ini yang luar biasa, mereka melakukan kunjungan rumah untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulannya. Ini yang kami harapkan. Abdul Basit juga menyampaikan bahwa di Kalimantan Selatan sudah melakukan rebranding logo yang sekarang berubah dengan tagline Posyandu Sahabat Masyarakat, di mana posyandu tidak hanya untuk balita, tetapi sekarang siapapun bisa mengakses posyandu mulai dari remaja, ibu hamil, sampai lansia. Di masa pandemi, posyandu juga bisa jadi sarana untuk mendapatkan informasi terkait pencegahan COVID-19, serta informasi terkait vaksinasi. Sementara itu, Camat Halong, Muhammad Johansyah menyampaikan bahwa posyandu memiliki peran dan fungsi penting dalam mewujudkan dan mengimplementasikan visi misi Kabupaten Balangan, serta mengembangkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, dan berkualitas. Harapan kita ya pertama mudah-mudahan yang terbaik lah dapat hasil. Itu harapan kami yang pertama. Kemudian yang kedua dari tim penilai bisa membanding-bandingkan dengan dari kabupaten lain. Mungkin ada sisi kelebihan, mungkin ada sisi kekurangan. Mudah-mudahan sisi kelebihannya lebih banyak daripada sisi kekurangan. Itu harapan kita. Bella Kirarenda dan juru kamera Emandre Maulana melaporkan
untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan sosialisasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK tahun 2020-2035 dan Koalisi Kependudukan Kabupaten Balangan tahun 2021 di Aula Benteng Tundakan pada Rabu 6 Oktober 2021. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan sosialisasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2020 sampai tahun 2035 dan Koalisi Kependudukan Kabupaten Balangan tahun 2021. Aula Benteng Tundakan Rabu 6 Oktober 2021. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan, Ahmad Sauki mengatakan pada dasarnya Grand Design sudah terbentuk, namun karena adanya perubahan kepemimpinan, dalam hal ini kepala daerah jadi harus disesuaikan dengan visi misi Bupati saat ini. Jadi pada hari ini sebenarnya kita ada kegiatan dalam rangka penyusunan GDPK, Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Balangan. Pada prinsipnya Grand Design yang ada sudah terbentuk. Ahmad Sauki menjelaskan pada dasarnya Grand Design ini untuk memberikan arah pembangunan, khususnya pembangunan kependudukan di Kabupaten Balangan. Di samping itu, Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Sopian mengatakan Grand Design Kependudukan didesain sesuai dengan visi misi pemerintahan yang baru. Ini juga mengatur bagaimana untuk Grand Design Pembangunan Kependudukan didesain sesuaikan dengan kondisi visi misi dari pemerintahan yang baru misalnya. Kalau misalnya terjadi perubahan dari yang dulu, maka otomatis akan direvisi menjadi disesuaikan dengan visi misi dari bupati ataupun wali kota yang baru terpilih. Sopian mengatakan suksesnya pembangunan kependudukan ini dilaksanakan dengan Grand Design karena Grand Design ini sebagai arahan, sebagai tolak ukur, sebagai ukuran indikator keberhasilan. Lebih lanjut, Sopian mengatakan untuk keberhasilan pembangunan kependudukan juga dipandang dari dua sisi, yaitu dari segi kuantitas dan kualitas penduduk di Kabupaten Balangan. Itu biasanya diukur, dievaluasi melalui ukuran yang namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Baru nanti kita bisa ketahuan bahwa pembangunan kependudukan di Balangan ini sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak
Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui BPBD Kabupaten Balangan mengantisipasi terjadinya bencana di masa peralihan. Maka dilakukanlah rapat koordinasi antara BPBD Balangan bersama sektor-sektor terkait yang berlangsung di Mahligai Mayang Maurai pada Rabu 6 Oktober 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Nur Hafizah mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan, kabar dan berita seputar Balangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pemkab Balangan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Balangan mengimbau seluruh masyarakat untuk mewaspadai potensi terjadi cuaca ekstrim pada masa peralihan atau pancaroba dari musim kemarau ke musim hujan di kabupaten setempat. Dengan mengantisipasi terjadinya bencana di masa peralihan, maka dilakukanlah rapat koordinasi antara BPBD Balangan bersama sektor terkait yang berlangsung di Mahligai Mayang Maurai Rabu 6 Oktober 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan di seluruh daerah, salah satunya di Kabupaten Balangan, kini sudah mulai terjadi peralihan musim. Hal itu disampaikan berdasarkan informasi dari BMKG Banjarmasin bahwa di masa peralihan musim curah hujan di Balangan berpotensi besar terjadi di bulan Desember dan Januari. Tapi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh beliau, maka Kabupaten Balangan bisa menetapkan status siaga bencana daerah. Oleh karena itu, karena kita sudah menetapkan status siaga bencana daerah, maka kita akan melakukan langkah-langkah untuk persiapan dalam hal mitigasi bencana itu. Untuk itu, Abdul Hadi mengimbau kepada seluruh masyarakat agar waspada dan siaga khususnya bagi daerah-daerah yang menjadi langganan bencana banjir. Himbauan kita kepada masyarakat, khususnya daerah-daerah yang menjadi langganan banjir. Mari kita persiapkan diri kita supaya begitu banjir melanda daerah kita, kita bisa menyiapkan segala sesuatunya sehingga kita bisa meminimalisasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir. Senada dengan Bupati Balangan, PLT Kepala Pelaksana BPBD Balangan Haji Rahmi mengatakan, dengan adanya kebijakan yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah, maka perlu adanya langkah teknis yang harus segera diambil untuk mengantisipasi terjadinya bencana di masa peralihan ini. Maka langkah-langkah teknis yang akan kita ambil selanjutnya adalah yang pertama, kita akan nanti mempersiapkan agenda untuk gelar pasukan dan gelar peralatan. Kemudian juga kita akan melakukan latihan bersama posko kesiapsiagaan bersama TNI Polri sehingga kita bisa mengantisipasi ketika terjadi bencana siapa berbuat apa. Selain langkah teknis, nantinya juga akan dilaksanakan rapat terbatas untuk menentukan jalur evakuasi dan titik-titik kerawanan bencana, serta mempersiapkan tempat penampungan bagi korban banjir dan dapur umum. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama dan juga informasi dari BMKG tadi bahwa daerah-daerah yang sering jadi langganan rawan bencana tentu saja adalah pertama adalah Kecamatan Juai. Kecamatan Juai dan wilayah sekitarnya ada Teluk Bayur. Kemudian untuk di daerah hilir tentu saja adalah daerah Lampihung, yaitu daerah Lajar dan Piping. Nah ini kalau daerah Lampihung ini sudah disediakan di sana ada posko. Nah untuk daerah Juai ini kita akan segera persiapan nanti bersama Pak Camat. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.